Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Yusi. Pada sore hari ini, kembali lagi dalam Katekismus Heidelberg, kita akan masuk dalam pertanyaan yang ke-70. Nah, dengan bunyi pertanyaan, yaitu apakah artinya dibasuh dengan darah dan roh Kristus? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Apakah artinya dibasuh dengan darah dan roh Kristus? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui katekisme atau pertanyaan ke-70 ini, ada satu hal yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu berbicara tentang kesaksian tentang Yesus. Saya ulangi sekali lagi, berbicara tentang kesaksian tentang Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Saya ulangi sekali lagi, 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui katekisme yang ke-30 ini kita sudah sama-sama membaca dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-8. Di sana Yohanes memberikan istilah air dan darah menuju kepada Yesus. Makanya di sana katakan bahwa Yohanes mengatakan bahwa Yesus air menunjuk pada peristiwa baptisan Yohanes Pembaptis pada waktu itu di padang gurun, sedangkan darah menunjuk pada kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang memberikan anugerahnya, memberikan keselamatan yang begitu besar kepada setiap kita orang-orang percaya, kepada setiap manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Tapi bagi mereka yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seterusnya di situ dikatakan juga bahwa Roh Kudus, dalam ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa Roh Kudus juga memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus yang datang memberikan keselamatan kepada setiap orang tanpa terkecuali di dunia ini. Dan seterusnya disitu dikatakan bahwa Yohanes juga katakan bahwa dirinya sendiri adalah saksi Kristus, dirinya sendiri memberitakan Injil keselamatan itu kepada setiap orang pada waktu itu. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, dan Roh Kudus menuntun mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam setiap kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengarkan berita Injil itu bagi setiap kita yang ada, khususnya orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu atau mendengarkan siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, Injil itu, tapi Roh Kuduslah yang menuntun setiap kita supaya apa? Supaya kita percaya, supaya kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sendiri dikatakan bahwa iman percaya kita hanya ada di dalam Yesus. Iman kepercayaan kita hanya tertuju atau merujuk kepada Yesus satu-satunya keselamatan kita dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, orang-orang percaya dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, melalui katekismus yang ke-70 ini kita akan masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan di sini saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama melihat. Yang pertama, di sana dikatakan bahwa ada pengampunan untuk dosa-dosa kita dari Allah melalui anugerahnya dengan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Tadi saya sudah katakan bahwa ada anugerah Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita saat dia mati. Saat dia mati, disalibkan, mati, dan dia bangkit memberikan kemenangan itu dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, yaitu dikatakan bahwa diperbaharui oleh Roh Kudus dan dikuduskan untuk menjadi anggota-anggota Kristus sehingga kita bisa mati terhadap dosa dan menjalani hidup kudus dan tidak bercela. Yaitu bahwa saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat kita sudah dibaptis, kita meninggalkan semua yang sudah berlalu, kita hidup kudus dan kita mengarah ke hidup yang ke depan atau melangkah bersama dengan Tuhan melalui proses-proses hidup kita yang akan kita jalani. Hari terus berganti dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.